Jumpa lagi bersama saya Muhammad Agus Karim di mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul 1 yaitu review tentang sifat material, dan ini adalah segmen yang pertama tentang pendahuluan. Modul ini terdiri dari 11 segmen, mulai dari pendahuluan, kemudian kita akan belajar tentang sifat mekanik dan uji material, kemudian beberapa uji mekanik material dari mulai uji tarik, uji tekan, uji lentur, uji puntir, uji lelah, uji impact, uji laju regangan tinggi, uji keras, dan sampai dengan gimana kita memilih material. Ketika kita ingin mendesain sebuah komponen, mana yang harus kita pilih terlebih dahulu? Apakah kita memilih dari jenis materialnya, seumpama kuningan, aluminium gitu ya, kemudian steel atau baja, atau bahkan emas. Atau selain kita milih material, kita juga bisa menentukan ukuran dari material yang kita pilih. Nah, secara umum yang harus kita pilih terlebih dahulu adalah dari jenis material. Nanti ukuran material itu akan menyesuaikan. Kemudian, dari faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, kira-kira apa aja sih yang harus dipertimbangkan gitu ya? Yang pertama pasti tentunya adalah dari sisi tegangan dan regangan. Apakah material dan dimensi yang kita pilih tersebut cukup mampu menahan beban yang ada? Kemudian berikutnya adalah apakah material tersebut tahan terhadap korosi atau tidak? Berikutnya, apakah material tersebut tahan terhadap beban impact atau tidak? Kemudian dari sisi kekakuan, apakah cukup kaku atau tidak? Atau kadang malah kita butuh dia yang tidak terlalu kaku. Contohnya adalah untuk pemakaian pegas. Berikutnya adalah dari sisi konduktivitas termal, apakah kita akan menggunakan komponen tersebut untuk sebagai pelindung terhadap panas atau tidak. Ya, kemudian dari sisi stabilitas, apakah desain komponen kita tersebut cukup stabil atau tidak. Material dapat dikelompokkan menjadi 5 buah kelompok. Kelompok yang pertama yaitu logam, contohnya adalah baja, besi cor, aluminium, dan lain sebagainya. Kelompok berikutnya adalah keramik. Kelompok yang ketiga yaitu kaca. Kelompok yang keempat adalah elastomer, contohnya adalah karet, ban, mobil, dan lain sebagainya. Kelompok yang kelima adalah polimer. Kehidupan sehari-hari ini kita jumpai pada pipa PVC. Dan atau gabungan dari 5 buah kelompok tersebut, kita sebutnya dengan hibrid atau kadang disebut juga dengan komposit. Salah satu contoh adalah komponen mobil, itu terdiri dari berbagai macam material. Saat ini yang paling banyak digunakan adalah dari sisi baja ataupun besi cor. Ataupun juga dari sisi polimernya. Itu juga banyak digunakan sekitar 18%. Untuk ke depan, kemungkinan adalah penggunaan komposit ataupun hibrid ini akan meningkat dengan pesat. Karena dengan kekuatan yang sama gitu ya, komposit itu akan memberikan berat yang lebih ringan sehingga mobil yang kita kendarai itu akan lebih efisien. Oke, berikutnya adalah tentang sistem penomoran material. Ini adalah sistem penomoran material untuk baja sebagai salah satu contoh saja. IC SAI sudah memberikan caranya. Yang pertama, paket pertama adalah tentang material yang dipilih. Yang kedua adalah penomoran yang kedua itu kadar karbon yang ada di material tersebut. Oke ya. Sebagai contoh, 1XXX itu adalah untuk material carbon steel. 2XXX itu adalah untuk nickel steel. Gitu ya. Secara lebih detail lagi, carbon steel itu nanti spesifikasinya berbagai macam. Ada yang plain carbon steel, resulfurized free cutting, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai contoh saja. Nah, kita nanti di mata kuliah ini akan sering menggunakan angka-angka ini untuk menentukan jenis material apa yang akan dipilih dan bagaimana sifat dari material tersebut.
Demikian penjelasan singkat dari saya terkait dengan segmen pertama untuk modul 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.